Libur telah usai. Gimana Sobat Pionir? Liburan kemarin asik pastinya ya. Udah ketebak banget deh. Dan di sini aku mau kasih tips bagaimana cara merawat mobil yang sudah dipakai liburan kemarin. Biar nggak salah nih, biar menjaga performanya tetap optimal. Aku akan bagi 4 seksi, jadi ntar tonton aja videonya sampai habis. Nih, yang pertama, yang paling gampang yang bisa kita lakuin sendiri atau minta tolong orang rumah, yaitu apa? Cuci mobil. Bener banget. Nih guys, ini anggaplah ilustrasi aja ya. Mobil kita habis dipakai jalan jauh atau dipakai liburan kemarin, terutama yang pulang kampung gitu kan, jauh nih. Mobilnya pasti kena hujan, kena debu, udah kering lagi, kena matahari kejemur. Nah, kurang lebih kondisi kayak gini kan. Itu perlu banget nih buat kalian cuci untuk mencegah yang namanya karat dan juga terjadinya korosi, yaitu salah satu yang paling gampang dan yang paling mudah. Kita lanjut yang kedua. Setelah mobil kalian bersih, wangi gitu ya, seenggaknya udah nggak ada debu lah gitu. Saatnya kita ngecek yang namanya cairan-cairan yang ada di mobil. Yang paling gampang apa? Yes, oli mesin, oli transmisi. Kalau oli gardan emang agak sulit gitu ya. Paling gampang oli mesin, caranya kita tarik aja nih. Dia punya dipstick. Terus kita lap. Kita lihat lagi, kita cemplungin lagi guys ke dalam sini. Terus kita lihat sama-sama apakah olinya berkurang atau olinya sudah berubah warna. Nah, kalau kayak gini enggak nih. Ini sesuai sama takaran dan posisinya juga bagus. Warnanya ya. Jadi kalau oli itu paling gampang, kalian lihat aja tuh. Olinya sudah warna hitam pekat atau dia sudah berkurang dari jumlah volume yang disarankan. Jadi kalau paling gampang nih di mobil Jeep kita kasih contoh. Ini ada dipstick oli mesin dan juga oli transmisi. Sama lah, di semua mobil pasti ada kedua dipstick tersebut. Dan nih, lihat juga ini ada tabung yang namanya tabung minyak rem. Kalian tinggal intip aja nih guys. Tinggal dibuka, dilihat. Oh, warnanya masih kuning, berarti masih bagus. Kalau dia sudah agak keruh atau volumenya berkurang, nah itu dia yang perlu kalian perhatikan. Karena di sini kan ada aturan nih, ada min, ada juga max. Jadi cairan-cairan itu perlu banget kalian perhatiin guys. Mulai dari oli mesin, oli transmisi, dan juga minyak rem. Itu cairan-cairan yang easy lah. Kita diri sendiri, kita harus aware sama mobil kita. Yang nggak kalah penting adalah ban, karena ini yang menempel pada permukaan jalan. Guys, paling gampang, kalau ban itu kita bisa lihat dari tekanan angin. Yes, kalau udah canggih kayak mobil Jeep GL ini, di dalam clusternya atau speedometernya sudah ada bar PSI menentukan seberapa volume dari isi angin ini. Ya kalau Jeep JK juga kan ada tuh di speedometernya, di clusternya juga kan ada tulisan berapa PSI, kecuali memang ada beberapa mobil Jeep yang dipakai off-road dan dia matiin, dia punya sensor, atau kalau udah upgrade mobil ke ring 20 terus nggak ada nih sensornya karena nggak dipakai. Caranya gimana bro? Ya caranya manual om. Kita kan udah ada tuh alat yang bisa ngecek langsung, itu cek aja tekanan anginnya masih oke atau enggak, dan pastinya fisiknya
Guys, ban tuh gampang banget ya. Kalau dilihat bannya sudah tidak rata, hausnya pasti kan kehausannya tuh tingkatnya beda-beda tuh. Mulai dari umur juga ngaruh, retak, terus benjol, hamil biasanya nih di pinggiran sini nih yang bikin ban jadi geluduk-geluduk. Nah, itu juga. Dan paling gampang kalau di BF Butri sendiri ini udah ada indikator bagaimana ban ini harus diganti atau enggak. Dilihat dari segitiganya di sini. Keren. Aku pernah bikin video mengenai BF Butri sendiri bagaimana cara mengecek si ban ini. Jadi itu dia guys. Lanjut kita yang berikutnya. Sekarang kita bahas soal pengereman guys. Kalau tadi kan kita udah bahas tuh ya di awal. Nah sekarang secara detail aku rinciin ke kalian pengereman gimana. Yang pertama tuh kalian bisa bongkar dulu untuk bannya. Jadi kelihatan yang pertama apa? Yes, rotor. Ini dia guys, piringan atau rotor yang bisa kalian cek sendiri. Apakah dia hausnya rata atau dia ada bergelombang. Ya kalau kayak gini masih oke guys. Jadi ini pengeremannya bagus. Lanjut, minta dibongkar sama mekanik. Lihat pistonnya, apakah dia macet atau enggak. Bikin ban ini bisa kerem dengan pakem atau enggak. Terus lanjut lagi bunyi. Biasanya kalau bermasalah di bagian pengereman tuh ada bunyi tuh kayak ngos, 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 ngos. Nah, itu berarti bisa dari rotor, bisa dari piston atau sealnya, bisa juga dari brake pad. Nih guys, ini dia contoh brake pad yang masih oke. Biar kalian nggak salah nih. Biasanya kan, ini udah nggak bagus nih. Gitu. Nah, tanya mekanik aja kalau kalian bingung. Intinya, brake pad ini, walaupun dia masih tebal, tapi dia ada yang namanya empuk atau kerasnya si brake pad ini. Yang tahu biasa mekanik-mekanik yang udah handal ya, kayak mekanik pionir gitu. Jadi bisa lihat dari brake pad, terus dari rotor atau piringan, dari piston atau seal, serta dari selang remnya juga itu wajib dicek apakah selang remnya bocor atau tidak. Karena kan kalau di perjalanan jauh tuh takutnya nih ya, ada batu, kayu naik ke atas, takutnya bocor, kegesek-gesek sama bagian mobil yang lainnya. Ya, itu dia sahabat pionir yang bisa aku kasih tips ke kalian bagaimana self check atau ya tetap juga dibawa ke bengkel sebenarnya paling gampang, paling simple, anti ribet. Ya kalian datang aja ke Pionir Auto Garage di Jalan Duri Keparaya nomor 17. Semua bagian yang tadi aku sebutin, yaitu ntar kita bantu cek di sini guys. Atau sekalian nih ganti oli, terus tune up juga bisa, dan pengecekan kaki-kaki secara menyeluruh itu bisa di sini guys. Untuk telepon, kalian bisa hubungi kita di 0822 11 101 101 atau kalian juga bisa nih cek marketplace kita deh. Itu ada di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, atau kalian bisa DM kita di Instagram di Pionir Auto Garage dan juga Pionir Jeep. Itu dia tips bagaimana merawat mobil yang kita pakai setelah habis liburan kemarin. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bye.